Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tika Sri Wahyuningsi. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Oke, baik teman-teman, kali ini saya akan membuat video pembelajaran berkaitan dengan expressing feeling. Good morning, Miss. How are you today? I am fine. Oke, baik. Hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau tanya, kedua kelasnya di sini siapa? Saya Bu. Oke, yang tidak hadir siapa? Diana Nersi, Bu. Oh, kenapa dengan Liana Nersi? Tidak tahu, Bu. Tidak ada pemberitahuan. Tidak ada pemberitahuan. Oke, nanti kalau pulang, tolong sampaikan sama Liana Nersi. Di sini dia sudah 3 kali tidak hadir ya? Ya, Bu. Nah, nanti kasih tahu sama dia supaya rajin datang sekolah. Karena mengingat ujian kita ini sudah tinggal 2 minggu lagi, kalian harus rajin-rajin datang ke sekolah ya. Iya, Bu. Oke. Kalian sudah berdoa? Belum, Bu. Ya, satu orang berdoa dulu. Pimpin, Bu. Ya. Saya minta Mercy pimpin doa. Oke, teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, jadi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran itu, kita harus duluan berdoa. Karena kalau kita memulai suatu kegiatan, apalagi kita mau melakukan kegiatan pembelajaran, kita harus mulai dengan berdoa supaya kegiatan kita itu berjalan dengan lancar. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang expressing feeling. Tahu expressing feeling itu apa? Udah tahu, Bu. Expressing Feeling. feeling. Expressing feeling ini anak-anak bisa diartikan dengan menyatakan perasaan. Menyatakan perasaan. Oke, jadi expressing feeling ini sama dengan menyatakan perasaan. Oke, sebelum Ibu lanjut menjelaskan terkait dengan expressing feeling ini, Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira anak-anak sekalian pernah tidak menyatakan suatu perasaan kepada orang tua ataupun teman? Pernah tidak? Pernah, Ibu. Seperti apa coba? Menyatakan perasaan seperti apa coba? Perasaan sedih, Ibu. Perasaan sedih. Kalau Messi perasaan apa? Marah, Bu. Perasaan marah. Bagaimana marahnya? Begini. Oke. Jadi expressing feeling ini anak-anak bisa juga diartikan sebagai suatu ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan sebuah perasaan. Oke, baik itu perasaan sedih yang seperti Liana Jawa, perasaan marah yang seperti Mercy Jawa, perasaan kecewa, perasaan senang dan lain sebagainya. Jadi itu tadi expressing feeling itu tadi apa? Ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan sebuah perasaan. Oke. Bisa paham? Bisa, Ibu.
Jadi yang berikutnya di sini ibu sudah menyediakan beberapa kosakata expressing feeling ini tadi. Oke. Jadi di sini kosakata. Yang pertama itu ada happy. Kira-kira anak-anak tahu tidak arti dari happy ini apa? Apa coba? Gembira, atau bisa juga kita artikan sebagai apa? Gembira atau senang. Yang kedua ini dalam bahasa Inggris ya. Ini dalam bahasa Inggris ya. Yang kedua ini ada sedih. Kira-kira dalam bahasa Inggris sedih ini apa? Saya ibu. Coba. Sad ibu. Sad itu coba. Sad itu tulisannya bagaimana? S A D. Berarti bacanya sad. S A dan D. Oke, yang ketiga ada angry. Angry itu apa anak-anak? Marah ibu. Marah. Jadi ini kosakata untuk menyatakan suatu perasaan. Sebenarnya banyak kata-kata untuk menyatakan suatu perasaan, tapi ibu di sini hanya memberikan contoh 3 kosakata saja. Ya, Bu. Oke, yang pertama tadi ada happy, yang kedua ada sad, yang ketiga ada angry. Yang dimana arti happy-nya itu gembira, sedihnya itu sad, dan angry-nya itu marah. Oke, jadi anak-anak, kosakata ini itu termasuk dalam kosakata kata sifat. Oke, jadi kosakata ini termasuk dalam kata sifat. Oke, kata sifat itu dapat digunakan untuk mengungkapkan suatu perasaan yang dialami oleh, misalkan yang dialami oleh Mercy, contohnya perasaan gembira. Mercy mengalami perasaan gembira karena diberikan ini hadiah sama orang tuanya. Ketika misalkan kalian diberikan hadiah sama orang tua ataupun teman, perasaan kalian itu bagaimana kira-kira? Senang, sedih, atau marah? Senang, Ibu. Tentu kan senang toh, karena kita mendapatkan hadiah dari teman ataupun orang tua kita. Jadi itulah ada beberapa kosakata yang kosakata menyatakan perasaan atau expressing feeling ini tadi. Di sini juga ibu sudah membuat beberapa contoh untuk lebih menekankan lagi terkait dengan expressing feeling ini tadi atau menyatakan perasaan. Misalnya contohnya tadi, contoh yang pertama itu misalkan Mercy feels happy. Berarti artinya apa coba? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Coba. Mercy merasa gembira. Mercy merasa gembira. Pintar. Jadi feels ini artinya apa tadi? Merasa. Pintar. Bisa paham? Bisa, Ibu. Nah, jadi itu contohnya ya. Yang kedua contohnya misalkan Mercy feels sad. Berarti Mercy merasa sedih. Jadi itulah contohnya tadi ya. Ya, Ibu. Kemudian anak-anak selain kosakata dan contoh itu tadi, di sini juga untuk menanyakan perasaan seseorang atau apa yang sedang dirasakan seseorang, digunakan ungkapan. Di sini bisa pakai how. Di sini bisa pakai how do.
dan juga day. Kalian tahu ini tidak? UV day itu termasuk apa? Tidak tahu. Tidak tahu? Iya, Oke, jadi anak-anak perhatikan di sini. Jadi UV dan day ini termaksud subjek jamak. Ketika misalkan di depan suatu kalimat kalian mau menanyakan perasaan seseorang dengan menggunakan how do, maka disambungnya dengan UV ataupun they. Misalkan contoh, how do they feel? Bagaimana perasaan mereka? Ataupun how do pakai apa? You atau we. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana perasaan kamu? Terus jawabannya apa? Harus kita gunakan subjek jamak ini sebagai di depan kalimat. Misalkan pertanyaannya tadi how do they feel? Berarti jawabannya they feels happy. Bagaimana perasaan mereka? Perasaan mereka itu happy. Berarti jawabannya they feels happy. Mereka merasa happy dan gembira. Oke, yang kedua itu adalah how does. Tahu tidak, ketika misalkan kalimat how does itu sudah berada di depan kalimat, kira-kira subjek yang kita gunakan itu apa? Apa coba, siapa yang tahu? Si. Oke. Si, he, si dan he ataupun nama orang, misalkan Dani. Oke, kira-kira dari ketiga kata ini termasuk subjek? Ini kan sudah subjek jamak. Otomatis yang si, he, yang lebih dari satu itu apa? Yang satu itu apa? Subjek tunggal. Rupanya kalian pintar ya. Lumayan. Oke, jadi sekali lagi ibu jelaskan, ketika misalkan di depan kalimat menggunakan how do, maka kita harus memakai subjek jamak yang dimana itu you, we, they. Itu lebih dari satu orang. Ketika misalkan how does, berarti kita gunakan he dan she. She itu menunjukkan dia perempuan, he menunjukkan dia laki-laki dengan menggunakan nama orang. Oke, berarti itu termasuk subjek tunggal. Rupanya kalian pintar ya. Oke, jadi kalau kalian begini, ibu juga semangat mengajarnya. Selain belajar tentang ekspresi feelings ini, di sini juga ibu akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara kita bertanya tentang harga suatu barang ataupun bilangan uang. Ketika misalkan kita pergi ke toko buku ataupun ke mana saja untuk membelikan suatu barang, pasti kita di sini menggunakan mengekspresikan suatu perasaan kita. Misalkan kita bertanya, Mas, harga tas ini berapa ya? Berarti kan sudah menyatakan suatu perasaan. Oke, jadi kita akan belajar tentang apa tadi? Harga barang. Bertanya harga barang. Oke, kita akan bertanya tentang harga barang ini tadi. Anak-anak tahu tidak? Bertanya harga barang itu sama dengan apa bahasa Inggrisnya? Apa? Kalau harga itu apa bahasa Inggrisnya? Tidak tahu. Harga itu sama dengan price. Apa? Price. Oke. Jadi ketika misalkan bertanya harga barang, maka dia punya bahasa Inggrisnya asking price. Asking
bertanya harga Harga barang. Oke, di sini juga ibu sudah menyediakan contoh ketika misalkan kita mau beli suatu barang, menyatakan suatu perasaan dalam membeli suatu barang. Di sini ibu sudah menyediakan contoh. Misalnya yang pertama itu how much, tahu much tidak? How much is this bag? How much is this bag? Siapa yang bisa artikan ini? Tidak tahu. Ayo. Berapa harga tas ini? Iya, berapakah harga tas ini? Nah, jadi jawabannya misalkan ini kan kita bertanya it is, misalkan harga barangnya 1.000. Siapa yang bisa? Berarti it is misalkan harga barangnya 1.000. It is 1.000 bahasa Inggrisnya apa? Itu bilangan loh. Itu bilangan uang loh. Tidak tahu, Bu. Tidak tahu? Ya, Bu. Ketika ditanya how much is this bag, berarti berapa harga tas ini? Berapa harga tas ini? Otomatis jawabannya it is, misalkan 1.000, it is 100. it is 100,000 rupiah. Kalau 1.000 rupiah berarti it is 100,000 rupiah. Sudah mengerti? It is 100%. Ya, Bu. Nah, oke. Coba saya minta Mercy untuk bertanya tapi merubah nama barangnya menjadi buku. Ayo, coba. Coba buat. How much is this book? Iya, how much is this buku? Iya, jadi kalian sudah paham. Terus coba Mercy, kamu menjawab pertanyaan dari si Mercy. It is 100,000 rupiah. Nah, kalau itu dia punya harga 10.000, bagaimana? Bagaimana bahasa Inggrisnya, coba? Bagaimana bahasa Inggrisnya? Tidak tahu, Ibu. It is 10,000 rupiah. Oke, tepuk tangan untuk Mercy. Oke, itu penjelasan terkait bertanya harga barang dan secara tidak langsung juga kalian sudah belajar tentang bilangan apa coba? Bilangan uang. Kan 10 dan 1.000 termasuk bilangan uang tuh. Ya, Bu. Nah, yang dimana tadi kalau 1.000 rupiah itu dibaca 100,000 rupiah. Kalau 10? 10,000 rupiah. Oke. Kalau 1 juta siapa yang tahu, ayo? Kalau 1 juta? Tidak tahu, Ibu. 1 Miliar. One apa? 1 Miliar. miliar. Kalian bisa paham? Bisa, Bu. Bisa paham? Ya, Bu. Kalian senang tidak ibu omong terus? Lumayan, Bu. Lumayan. Ya, Bu. Oke, kalau begitu di sini kan kita tadi sudah belajar tentang expressing feeling nih. Jadi di sini ibu sudah sediakan video yang dimana video ini bernyanyi sambil bermain, menyatakan suatu perasaan atau bisa dikatakan dengan expressing feelings. Oke, jadi videonya ada di HP ibu. Tolong anak-anak simak. Nanti setelah kita melihat videonya, ibu minta kita melakukan sesuai dengan apa yang ada di video ini. Kita akan mencoba mengikutinya ya. Coba lihat sini. I am happy, saya
Jadi happy itu tadi apa? Gembira. Sad itu apa? Sedih. Excited apa? Bersemangat. Dan angry itu Marah. marah. Kalian sudah bisa tahu kan bahasa Inggris dan dari kosakata expressing feeling ini tadi? Ya, Oke, jadi kita lanjut. Oke, sudah? Sudah paham? Ya. Oke, kita sama-sama ya. Ya, Bu. Kita mulai dari awal dengan gerakannya. Bagaimana perasaan sedih, bagaimana perasaan gembira, bagaimana perasaan apalagi marah. Marah. Siap. I am happy, saya gembira. I am sad, saya sedih. I am excited, saya semangat. I am angry, saya marah. Gembira, sad, sedih, excited, bersemangat, angry, marah. Bagaimana, sudah? Sudah, Bu. Yakin sudah? Sudah bisa? Sudah, Ibu. Kalian tidak jenuh lagi? Tidak ada, Ibu. Sudah semangat? Sudah, Ibu. Dan untuk ekspresi film ini tadi sudah paham? Sudah, Ibu. Yakin sudah paham? Sudah, Bu. Sudah mengerti? Ya, Bu. Kalau ibu tanya nih, ketika anak-anak tidak bisa jawab, bagaimana? Ya, Bu. Kasih hukuman? Jangan, Bu. Kalau begitu, kalau tidak mau ibu kasih hukuman, bagaimana kalau ibu tanya kembali? Siapa yang bisa angkat? Angkat tangan. Angkat tangan. Oke. Oke, anak-anak, kira-kira pengertian dari ekspresi feeling ini tadi apa? Siapa yang tahu? Ungkapan perasaan. Ungkapan perasaan, terus apa lagi? Coba yang lebih lengkap, Lupa. Menyatakan suatu ungkapan perasaan, Ibu. Menyatakan suatu ungkapan. Jadi ibu ulang sekali lagi supaya kalian benar-benar paham. Apalagi ini nanti suatu materi, salah satu materi yang ibu jadikan soal untuk kalian ujian akhir semester nanti. Jadi kali ini kalian harus benar-benar fokus karena ada beberapa nomor nanti ibu ambil dari materi yang kita belajar hari ini. Oke, jadi anak-anak, ekspresi feelings ini tadi ungkapan yang digunakan untuk menyatakan atau menunjukkan sebuah perasaan. Baik itu tadi perasaan gembira, sedih, marah ataupun bersemangat. Kira-kira arti bersemangat tadi apa coba? Excited. Terus happy itu gembira, sedih itu Sad. marah itu Angry. Jadi rupanya kalian sudah paham dan ibu harap kalian benar-benar belajar lagi nanti sampai di rumah ini ya. Ya, Dan begitu pun ini tadi how do dan how does. How do tadi itu subjek Jamak. jamak yang terdiri dari you, we, dan they. Kalau subjek tunggal berarti How does. pakai how does yang dimana memakai si, he, dan juga nama orang. Begitupun sebaliknya dengan menanyakan harga barang dan juga bilangan uang. Oke. Kalian sudah mengerti? Sudah, Ibu. Serius paham? Ya, Ibu. Oke. Baik, kalau begitu, kalau kalian sudah paham terkait express feeling ini, penggunaan how do dan how does, begitu juga dengan bagaimana cara kita bertanya saat menanyakan harga barang dan juga bilangan uang, maka kalau begitu ibu mau kasih hadiah nih sama kita. Tahu tidak hadiahnya apa? Tahu, Ibu. Apa coba? Tugas. Tugas? Iya, Oke, Ibu. ibu minta kalian catat tugasnya
mendeklarasikan kata sifat tersebut di depan teman-teman. Oke. Jadi itu saja materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Jadi sebelum kita pulang, Ibu mau pesan sama anak-anak sekalian. Nanti kalau pulang jangan singgah-singgah lagi di jalan, langsung pulang ke rumah. Dan sampai rumah jangan lepas tas, lepas buku dan tidak mau belajar. Usahakan kalian sampai di rumah, buka kembali lagi pembelajaran hari ini supaya benar-benar kalian bisa memahami dan nanti pas saat ujian jawabannya semua benar. Oke. Satu orang Ibu minta membawa kita dalam doa supaya nanti kita pulang sampai tujuan dengan selamat. Oke. Coba Liana. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama salam Maria. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Sekarang pulang ya. Terima kasih.